Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran tema. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah KD-IPA memahami tentang sumber daya alam batubara dan pemanfaatannya. KD-PPKN memahami hak dan kewajiban menggunakan sumber energi tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Mari kita mulai dari kegiatan yang pertama. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Batubara adalah salah satunya. Apakah kalian tahu apa saja manfaat dari batubara? Kita akan cermati dulu, inilah yang dimaksud dengan batubara. Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau kita cermati gambarnya seperti ini, ya, warnanya seperti batu arang karena memang merupakan sisa dari tumbuhan yang sudah langka, yang sudah membatu ribuan tahun. Dan inilah salah satu tempat pengolahan batu bara. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batubara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batubara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batubara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batubara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Itulah mengapa batu bara disebut sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Inilah peta konsep dari manfaat batu bara. Di antaranya adalah yang pertama, menghasilkan metanol, yaitu bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Kemudian ada juga untuk bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Selain itu, batubara juga bermanfaat untuk menghasilkan gas, bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas, dan bahan bakar untuk pembangkit listrik. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat cuplikan video tentang pemanfaatan batu bara. Mari kita lihat bersama-sama. Batu bara merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dikarenakan proses pembuatannya yang membutuhkan waktu hingga jutaan tahun lamanya. Elias selaku orang yang ahli geokimia berpendapat bahwa batu bara merupakan batuan sedimen yang secara kimia dan fisika adalah heterogen yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen yang menjadi unsur utamanya. Sedangkan nitrogen dan belerang adalah unsur tambahan untuk benda yang bernama batu bara ini. Dengan kata singkat, batu bara dapat diartikan sebagai batuan karbonat yang berbentuk padat, berwarna coklat tua hingga hitam, bisa terbakar, terjadi karena perubahan secara kimia dan fisik. Indonesia sebagai negara sumber daya alam yang melimpah ruah memiliki 4 pulau terbesar penghasil batu bara. Di antaranya adalah Pulau Kalimantan, Sumatera, Pulau Papua, dan juga Pulau Sulawesi. Manfaat yang bisa didapatkan dari batu bara ini sangatlah banyak. Inilah 4 manfaat batu bara.
Pembangkit listrik tentu membutuhkan tenaga untuk bisa menghasilkan energi listrik, dan dalam hal ini, batu bara adalah salah satu solusinya. Batu bara dijadikan bahan bakar yang dikonversi ke dalam bentuk uap panas. Di Indonesia sendiri, terdapat 10 PLTU yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi listrik dan mampu menerangi Indonesia hingga 48%. Sedangkan sisanya berasal dari BBM, gas alam, tenaga angin, tenaga air, dan panel surya. Tidak banyak orang yang menyangka kalau pupuk pertanian yang digunakan untuk tanaman sekarang ini, salah satu bahan bakunya adalah batu bara, yang mana bahan dasarnya tidak lain adalah asam nitrat dan garam amoniak yang terdapat di dalam batu bara. Zat tersebut digunakan untuk pengolahan sampingan dari sisa pembakaran batu bara, dan hasilnya bisa dilihat dari hasil pertanian masyarakat Indonesia yang menggunakan pupuk buatan dalam negeri. Bahkan pada tahun 2014 lalu, Universitas Winaya Mukti atau UIM Bandung membuat inovasi baru, yakni dengan cara melakukan pengolahan limbah batu abu batu bara, atau yang lebih dikenal dengan istilah fly ash bottom ash, dalam jumlah besar yang dicampur dengan sumber daya alam lokal dan menghasilkan pupuk organik yang padat. Manfaat lain yang bisa didapatkan dari batu bara ini adalah sebagai salah satu komponen untuk membuat sabun. Kebanyakan orang mengira bahwa sabun dibuat menggunakan bahan baku minyak kelapa. Memang benar, namun untuk beberapa jenis sabun, bahan bakunya tidak lain adalah hasil olahan batu bara, yang mana olahan batu bara tersebut digunakan sebagai zat pelarut dan juga pengikat aroma pada sabun. Dan tanpa adanya olahan batu bara ini untuk sabun, maka tidak akan sempurna seperti sabun yang kita lihat sekarang ini. Memang, beberapa jenis sabun yang beredar di pasaran tidak semuanya menggunakan olahan batu bara sebagai zat pelarut dan penguat aroma. Namun kebanyakan dari sabun yang beredar di pasaran sudah menggunakan olahan batu bara sebagai zat pelarut dan penguat aroma. Baja menjadi bahan utama untuk membangun sebuah mesin kendaraan. Bahkan baja juga banyak digunakan pada perancangan rumah di zaman sekarang ini. Manfaat yang bisa didapatkan dari baja sangatlah banyak. Jadi tidak heran jika baja menjadi salah satu bahan baku yang penting untuk kehidupan manusia sekarang ini. Salah satu bahan baku untuk memproduksi baja ini sendiri tidak lain adalah batu bara. Jadi, tanpa adanya batu bara, kemungkinan untuk ketersediaan baja sangatlah kecil, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki ketersediaan batu bara yang sangat banyak. Maka tidak heran jika Indonesia mampu memproduksi baja dalam jumlah yang besar setiap tahunnya. Itulah 4 manfaat batu bara yang bisa saya sebutkan dalam video ini. Setelah melihat cuplikan video tadi, kita tahu bahwa sumber energi yang terdapat di sekitar kita ada yang jumlahnya berlimpah dan ada juga yang terbatas. Namun, kita mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakannya secara bijak. Sumber energi yang dianugerahkan Tuhan di muka bumi ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi selanjutnya. Ayo senantiasa kita selalu berhemat energi. Demikian tadi pembahasan kita tentang salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu batu bara. Untuk selanjutnya adalah kegiatan evaluasi. Silahkan dikerjakan buku siswa tema 2, subtema 2, halaman 85, 92, dan 93. Semoga bermanfaat pembelajaran ini, dan
Selamat belajar untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.